pernah berseteru juga dengan Rasman. Iya, memang saya yang bilang dia kaleng rombeng. Oh, ibu yang bilang? Iya, karena dia ngomong aja gitu kayak nggak ada aturan gitu. Satupun omonganmu tidak bisa kamu buktikan. Terus masih keluarganya anak Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Ini serius nih ibu? Serius? Pernah dengar dia ngomong gitu? Pernah lah dia bilang gitu. Kalau sampai kau nggak laporin aku ke Polda itu, aku potong kau. Dari lantai 45 Rumah Uya Trituan close the hordeng. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Titis Rahmawati, sarjana hukum. Ini dengar-dengar saya berita, Bu. Ini Ibu adalah pernah berseteru juga dengan Rasman. Nih, kita lihat beritanya, Bu. Aduh, Mas Uya ini kayaknya ini banget ya. Apa sih kayaknya investigasinya tajam Oh banget iya, betul, sampai Bu, mana-mana betul loh. nih. Padahal di Palembang ya bisa nih. dapat juga ya datanya Nih, gitu loh. terkait eksekusi kliennya, Titis sebut Rasman seperti kaleng rombeng kalau di statement media. Ini dari media ya? Iya. Terus ada lagi, Bukan statement media, memang saya yang bilang dia kaleng rombeng. Oh, Ibu yang bilang? Iya. Karena dia ngomong aja gitu kayak nggak ada aturan gitu loh. Oke. Yang nggak ada aturan tuh gini, eksekusi itu kan yang harus menjalankan kan pengadilan. Oke. Kalau dia nyuruh dia datang sendiri mau eksekusi kan aneh gitu loh. Oke, apa sih kasusnya, Bu? Itu berhubungan Kasusnya dengan sih sebenarnya Bang masalah Rasman? masalah tanah klien saya dengan tanah klien dia. Iya. Terjadi sesuatu seperti overlap gitu loh. Oke. Dia berusaha ibaratnya klien saya ini harus dipidanakan. Oh, dia mau gitu. mempidanakan klien Ibu? Iya, memang sudah dikawal dia pidana itu dan ada keputusan 3 bulan klien saya harus dipidana. Berhubung klien saya itu berumur hampir 80 tahun, saya memohon 80 tahun? 80 tahun. Oke, memohon Dan bahwa saya pun juga belum tahu keputusan. Kan waktu di pengadilan negeri bebas gitu. Pas putusan kasasi kok dihukum 3 bulan. Nah, saya belum tahu putusan kasasi 3 bulan itu tentang masalah apanya gitu. Iya. Karena setahu saya kalau dia tuduhan pemalsuan, kayaknya belum ada putusan pemalsuan yang dihukum seringan itu selama 3 bulan gitu. Jadi karena belum ada, ya menurut saya eksekusi itu kan harus lengkap dulu dong, ada putusan. Betul. Kita bicara hukum harus lengkap gitu ya. loh. Nah, ketika eksekusi dia bersama jaksa akan melakukan eksekusi, ya saya bilang klien saya sedang sakit, umur 80 tahun. Iya. Dan RUU KUHP aja sudah mengatur kalau orang batasan yang boleh dihukum tuh umur berapa. Nanti mungkin sekarang akan ada peraturan seperti itu gitu loh. Lanjut. Ya. Jadi menurut saya dia memaksakan dengan mengatakan harus eksekusi, ini rekayasa, si Titis ini berusaha bersama dokter, bersama dengan kejaksaan menuduh-nuduh saya Oh, seperti Ibu dituduh itu. rekayasa, settingan begitu gitu. settingan. Oh, dituduh Ibu mengatakan bahwa klien Ibu pura-pura sakit gitu. Pura-pura sakit. Oh, kayak siapa gitu. ya? Oke, saya kayak ingat pernah dengar Gitu. klien siapa yang terus dibilang sakit. Oke, saya lupa tuh. Nah, Oke, itu lanjut, Bu. begitu akhirnya ya saya juga ngerasa dipojokin, apalagi kalau wawancara dia di sudut sana, saya di sudut sini, ya kedengeran lah wah, dia ngomong Apa? langsung. Dia ngomong apa aja? Ya macam-macam. Menurutnya saya dianggapnya mafia tanah, melindungi. Dia ngomong tuh? Iya. Langsung ngomong? Iya. Ibu kenapa nggak tuntut balik? Kalau ngeladenin orang gitu, aduh males deh. Kayaknya enggak. Saya jadi levelnya walaupun saya pengacara di kampung. Iya. Yang katanya dia pengacaranya di kota besar. Oh, dia bilang gimana, Bang? Kalau dia kan pengacaranya banyak sih yang sering saya dengar yang sama seperti Mas Uya kadang kita kan ngikutin juga gitu loh. Bahwa dia pengacara Budi Gunawan, terus presiden, terus Muldoko lah disebut-sebut. Iya. Terus masih keluarganya anak Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Oh, dia bilang begitu? Ada? Iya, pernah bilang begitu. Oh, dia pernah bilang menarik nih. Pernah bilang gitu di mana? Iya, pernah keluarga gitu loh. Keluarga dari? Bobi Nasution. Bilang di mana waktu itu? Ya, sering ngobrol-ngobrol kalau lagi heboh dia itu. Ini serius nih, Ibu? Serius? Pernah dengar dia ngomong gitu? Pernah lah dia bilang gitu. Oke, nanti kita cek. Benar gitu. Tambah lagi di bintang tamu kita nih nanti. Termasuk kliennya juga ya pernah bilang gitu, Iya. masih keluarga. Karena menurutnya kliennya itu kan, nama dia kan Rasman, apa itu namanya? Arif Nasution. Iya,
Oh ya mungkin bener satu marga kan? ya. Gitu, ya Wajar, jelas ya. gitu. Ya saya cuma nimpalin aja, ya udah kamu satu marga kan, kita ini saudara. Saya sama Mas Uya juga secara Saudara dari damai Adam dan Hawa kan? benar Benar gitu. juga sih itu Bu ya. Ya udah pikir. Iya, sebangsa dan setanah air. Benar, ya. sebangsa dan Terus pernah setanah bilang air. apa lagi gitu? Ya itu tadi bahwa dia pengacara hebat, terus kalau dia lagi ke pengadilan terus ya harus bawa kamera, terus turun dari mobil pun harus di syuting lah, ya sampai kedengeran nih, gue turun dari Alphard nih, ayo syuting gitu. Ya, kita ngeliatin udah aduh nih. Iya, Itu aja sih. iya. Terus ibu kenapa bilang tadi begitu tadi? Ya karena ngeliat gayanya gitu, terus Ya. ngomong menurut saya itu nggak ada aturan gitu. Iya. Jadi saya pikir ya saya akhirnya sematkan kata kepada wartawan. Bilang gimana coba, saya pengen ini kayak reka ulang nih, lagi wartawan nih. Ibu bilang gimana waktu itu ke wartawan? Jadi gini sama wartawan gitu, kan wartawan bilang, Bu Titis katanya, itu dari pihak pengacaranya si Anu tuh Pak, ini sebutin gitu kan. Siapa waktu itu? Rasman Arif Nasution dia Iya, bilang iya. gitu, mengatakan bahwa ibu begini-begini mafia, Iya. terus berusaha melindungi begini-begini. Oh gitu, omongannya begitu ya? Saya bilang gitu, iya. Lah ngapain dengerin si Rasman itu? Lebih bagus saya dengerin Kaleng Rombeng, saya bilang gitu. Oke, ibu bilang gitu. Terus tanggapan dari Bang Rasman, ibu nggak disomasi nggak? Enggak. Biasa kan suka Ya disomasi. gua juga bisa balas somasi sama dia kan. Somasi yang mana? Ya somasiin macam-macam, dia ngatain saya mafia tanah. Oke, iya. Kan gitu. Terus reaksi Bang Rasman udah bilang kaleng rombeng, ibu masa bilang Ya mungkin kali dia pikir ya, atau dia nggak pura-pura nggak denger kali, atau Iya, apa iya, kan iya, gitu. iya, 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 Kan iya, gitu. iya, Kan iya, yang dia denger kan yang ibu kota doang, yang di kampung nggak kedengeran, jangan-jangan juga nggak sampai ibu kota. Iya. Terus Itu. Bu, pada saat itu ibu katanya juga pernah mau dipidanakan apa gimana sih? Iya mau dilaporin. Bilang apa Bu itu? Ya ketika wawancara di Iya, pengadilan, iya, itu iya, dia iya, bilang, iya. itu saya akan melaporkan Titis Rahmawati juga. Iya. Karena dia termasuk mafia tanah Iya. gitu loh. Saya bela orang masalah ribut tanah, kok saya dianggap mafia tanah? Oh, padahal ibu pengacara di situ ya. Pengacara kan di situ. Nah, menurut ibu kayak gitu sembarangan nggak ngomong kalau menurut ibu? Ini menurut ibu Ya, ya? sembarangan banget dong. Iya, Kalau iya. menuduh orang kan harus minimal ada bukti, Bukti, kan. iya. Kalau nggak itu kan fitnah. Iya. Kalau dilapori, kalau misalnya kita pakai media kan berarti namanya mencemarkan nama Iya, baik iya. gitu loh. Apalagi kata mafia loh saya. Iya. Mafia tuh kalau masuk ya lihatnya tuh kayak mana sih? Kayak saya profesional banget ya Iya. dalam ngerampokin tanah orang Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Terus ada sudah korban-korbannya tanah yang saya Iya. gimanain gitu loh. Ibu bisa laporin dong kalau Bu. Ya itu tadi. Di Sumsel Bu laporinnya, biar jauh. Kan ibu dia mau di Sumsel kan? Males deh Iya, kita lawyer iya, mah udah iya, kebanyakan iya, kerjaan iya, gitu iya, loh. iya. Kalau dia sih pengen banyak kerjaan, kalau saya sih kalau bisa kerjaan dikurang-kurangin. Nah, ibu, gitu loh. oke, benar Bu, saking banyak kerjaan. Iya, Ibu mau saya tanya nih, ibu prestasinya apa aja Bu? Kalau pengacara itu harus prestasinya, menang bela apa, menang apa, jangan cuma prestasi saya pengacara ini Bu. Oh iya. Menang apa aja Bu coba, ibu bandingin. Banyak ya kasus-kasus perdata saya menang. Gini aja Mas Wia, Enggak. kalau soal menang itu kan relatif Iya. ya. Tapi klien-klien saya hampir Sumsel itu yang punya mall klien saya, Oke. yang punya hotel gede klien Ini saya. bukan ngaku-ngaku kan Bu? Enggak dong. Oh, tadi kalau saya panggil yang punya hotel punya online, Oh silakan. nggak bilang begini kan? Buat Titis bukan tuh gitu. Enggak. Kan saya takutnya jadi ada pengacara yang bilang saya klien ini pas di sini bukan gitu kan, nanti repot Bu. Enggak. Pasti Iya, boleh. iya, Karena boleh, kan Bu, kita ya. kan ada kontraknya dong. Oke, ada nggak klien-klien ibu yang banyak nggak yang mengundurkan diri atau mencabut surat kuasa? Enggak ada, bahkan bertambah terus. Bahkan saya Pernah berangkat kejadian nggak ibu sebagai pengacara dicabut surat kuasanya? tidak pernah. Tidak pernah. Tidak Artinya pernah. ibu berarti memuaskan dong. Iya, boleh dibilang begitu. Bahkan Iya. saya termasuk dengan kasus Suci ini kan rada-rada viral. Oh, bukan rada-rada emang viral Bu. Iya, betul. Jadi Iya. kayak saya ke suatu tempat, oh itu Ibu Titis ya yang pengacara Suci gitu loh. Terus dengan kasus begini karena saya dianggap integritas saya bisa dipertaruhkan dengan klien saya dengan kondisi baik. Iya. Bukan muji sendiri Mas Kuya, sebenarnya Iya. bukan sombong ya gitu loh. Kita boleh kok memberitahukan prestasi kita selagi itu benar. Iya, Bener kan Bu? Betul, Iya, tapi iya. kan saya nggak mau bilang riak kan. Iya. Ibu bikin press conference lah Bu. Nanti kita ini kan nggak perlu lah yang seperti itu. Iya, iya. Lebih baik orang yang mempromosikan kita, bukan kita. Betul. Itu that's right baby, I like it. Aha. Iya. Iya. Pengacara tuh boleh nggak sih beriklan bahwa kantor law firm? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Ada kode Karena etik di ya? dalam kode etik tidak boleh. Iya. Tidak boleh mengiklankan diri. Pernah nggak ibu lihat di Indonesia ada pengacara yang iklan pakai baliho atau bikin? Itu kayak orang mau pemilihan partai itu ya, pemilihan gitu.
kayak mau jadi kandidat salah satu Iya. calon wali kota kayak Iya, bupati iya, kayak iya. itu biasanya pakai baliho Iya. gitu. Tapi kalau mengiklankan ada law firm apa tuh? Nggak boleh. Paling boleh. kalau kita mau mengiklankan, misalnya kita ada acara organisasi, Iya, misalnya di dalam ada internal berarti ya? kayak Iya. internal seperti itu, ada mau perlihatan apa, Iya, iya, terus iya, gitu, itu aja sih yang boleh begitu. Oke, ini Bu. Ini kan Ibu bilang ada artikel lagi nih. Sumsel Pos, Rasman curiga soal penundaan eksekusi. Titis berarti Ibu bilang. Omongannya seperti kaleng rombeng. Ini dari Ibu ya. Ini apa lagi nih tadi? Rasman menangkan perkara sengketa lahan di tingkat kasasi MA. Berarti dia menang lawan Ibu dong, Bu. Iya, tapi Iya, itu iya. kan bukannya dari nol. Oh gitu? Bukan, dia baru karena clean-nya itu mungkin berhadapan dengan saya dengan cara bagaimana cuman 3 bulan begitu. Oke. Kan itu belum saya lihat juga putusan 3 bulan itu Oke, apakah oke. clean saya dinyatakan bersalah mengambil tanah orang atau apa, kan belum tahu, putusan itu belum saya lihat lengkap gitu loh. Oke. Coba nih ada artikel menarik lagi, Bu. Dari Career and Business. Ini ada medianya, Bu ya. Mm-mm. Bahwa belasan emak-emak tanyakan batalnya eksekusi tanah. Maksudnya apa bawa Ya belasan emak-emak? justru dia tuh bawaan emak-emaknya itu sih sebenarnya emak-emak dibikin-bikin lah. Ini coba nih Bu, ini ada beritanya saya baca ya. Kalau saya mah orang fair. Saya apa adanya nih, saya by Baik. data ya. Baik. Dr. Rasman Arif Nasution, SH, MA, PhD. Doktor berarti bukan dokter, saya salah tadi. Dr. Rasman Arif Nasution, SH sarjana hukum, MA itu apa? Master of Art itu apa? Nggak tahu deh. Nggak tahu, kita cari nanti. Soalnya dia pasang P- MA nanti dia bilang Muhammad Akib kayak bisa juga kan gitu. Oke, PhD didampingi Alex Pander SH dan kliennya Ratna Juwita Nasution. Selasa mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumsel, kedatangan mereka terkait penyelesaian perkara sengketa tanah. Berarti ini kasus Ibu ya? Ya. Bersama belasan emak-emak perwakilan sekitar 40 orang korban sengketa tanah dengan Ci Maimunah juga datang ke Kejati Sumsel. Kedatangan saya ke Kejati Sumsel untuk bertemu dengan baik pejabat. Saya malah dapat data. Jadi pas saya dapat data, ada salah satu oknum wartawan ngasih tahu saya, lah Bu, mamanya tadi dikasih nasi bungkus doang supaya disuruh datang katanya, sama dikasih duit 50.000. Ini beneran, Bu? Beneran? Bisa dipertanggungjawabkan sama Ibu Bisa. nih? Besok mau taruhin wartawannya datang ke sini ngomong ke Mas Uya. Oke, jadi mama ini siapa, Bu? Mama itu cuman ya bawa-bawaan siapa lah. Oke. Nah, Ya udah, itu. jadi begitu, Bu ya? Iya. Jadi pada saat itu akhirnya apa? Pernah ketemu muka nggak untuk berdebat itu? Pernah. Pernah bilang Bahkan apa di yang Ibu ingat? pengadilan pernah. Bilang apa yang Ibu ingat Aduh, saya kata-katanya? sampai dia bilang nanti jadi waktu dia wawancara tuh saya ada ruang tunggu Iya. sidang di luar ya, habis sidang. Dia lagi wawancara terus ada bawa kamera gitu loh. Kamera ya sih saya dengar aja omongan karena kan jaraknya itu mungkin sekitar 4 Iya, meter lah. iya, iya. Mungkin di ruangan sono deket lah, Iya. kedengeran gitu loh. Terus ada wartawan sih, kalau menurut saya itu oknum wartawan tuh kayak, kalau menurut saya itu ngejek deh. Karena dia ngomong apa ya gayanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rasman Arif Nasution, pengacara dari Jakarta, bla 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 bla. Terus yang wartawan yang, bang cepetan dong bang, intinya aja gue berat nih bawa kamera Oh, wartawan bilang gitu? Iya, iya. gitu. Menurutnya kan kalau orang wawancara kan yang to the point aja dong, Iya, betul apa yang lah. dimasalahin Konteksnya gitu loh. apa gitu kan, iya. Gitu. Terus apa hubungannya, nanya juga enggak wartawan itu. Oh gitu? Nanya juga kagak gitu loh. Pengacara Terus dari dia bilang, Jakarta, saya iya. akan pidanakan, melaporkan Ibu Titis, enggak pakai Ibu Titis sih kayaknya, melaporkan Titis Rahmawati ke aparat penegak hukum karena diduga dia sebagai mafia tanah. Dengar di samping, saya dengar, aduh sampai ngomong kotor deh. Jadi saya bilang sama dia, saya bilang gitu, sambil saya bangun dari tempat duduk saya. Oh, nyamperin Ibu nih? Saya bilang, saya bilang gitu. Iya. Jangan kau nggak laporin aku ya, aku bilang. Kalau sampai kau nggak laporin aku ke Polda itu, aku potong kau. Serius, Bu? Jadi wartawannya senyum-senyum, terus cari tanggapan Ibu gimana ya? Ya udah itu aja lah, paling rombeng gitu. Terus, tapi Ibu dilaporkan nggak? Enggak. Tapi kan Ibu bilang tadi kalau nggak dilaporin Ibu mau motong tadi. Ya makanya sebenarnya aku mau ketemu dia deh. Oke, sekarang andai Gitu. kata, ini kan kalau kita saya nggak Oh, bilang jadi Ibu, saya nggak persen. bilang Bang Rasman ya. Oke, Ini kan baik. ini kita bicara, saya Baik. ada di berita nih, klarifikasi ada berita. Ada mau ngomong apa sama Abang kalau lihat lagi nonton nih? Oh gitu. Iya. Paling, aduh Bang Rasman, kayaknya popularitas kamu di Palembang udah nggak ada lagi ya. Terus yang kemarin sibuk-sibuk banget berhadapan dengan saya, mengatakan saya mafia tanah gitu. Nyatanya satu pun omonganmu tidak bisa kamu buktikan. Iya. Dan kamu sudah, kalau kata orang tuh sesumbar kemana-mana. Menurut saya sih kayaknya kamu rada-rada pansos deh. Gitu, Bu. Iya, rada-rada pansos.
Mungkin karena saya dianggap pengacara yang cukup di Palembang, karena dia ngakuin sendiri sih dalam wawancara itu. Ada seorang pengacara perempuan yang menurutnya informasinya tidak pernah kalah. Nanti saya cariin deh itu, ada kata-kata dia sendiri. Berarti mungkin dia mau pansos ya, tapi saya pikir kalau dia memang pengacara yang hebat, pengacara yang istilahnya benar-benar yang dia bilang dari seorang tokoh-tokoh nasional atau apa, harusnya dia nggak perlu mau pansos nama saya yang cuman pengacara yang di kampung lah gitu. Kan saya pengacara di kampung. Nggak perlulah dia mau sampai terlalu sibuk banget gitu. Itu aja sih. Oke, itu pesan Ibu ya? Iya. Dan sampai sekarang Ibu tidak dilaporkan? Tidak dilaporkan. Tapi Ibu nggak takut abis ini Ibu dilaporin? Ngapain? Gue salah apa mau dilaporin dia? Yang Ibu omongin tadi adalah emang cerita Ibu sebenarnya. Betul. Tidak ngarang-ngarang Ibu yang Nggak tahu jawabannya. ngarang, Jangan bawa-bawa saya Bu nanti Bu ya. Ngapain? Iya, memang begitu kok faktanya. Harusnya saya marah sama dia. Karena dia sudah mengeluarkan di media. Oh, dia mengeluarkan di media itu ada ya? Iya, bahwa dia mau laporin saya itu udah ada. Saya banyak saksi gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kalau saya justru saya yang harus marah dong. Saya dianggap mafia tuh nama saya jelek banget. Iya. Kenapa nggak Bu laporin? Makanya cuman saya tuh pikir ngelawan dia tuh ngapain, ngerepotin aja, banyakin kerjaan gitu loh. Benar nggak gitu menurut saya? Dan Ibu banyak kerjaan dan hasilnya pun tidak seimbang. Terus saya ngelawan cuman berhadapan dengan dia, ngatain saya dicemarkan begini-begini. Cengeng amat sih lawyer gitu loh. Saya dilaporin Bu sama beliau di Sumatera Utara Bu. Apa dilaporin Mas Uya? Gara-gara saya ngundang orang yang namanya Samsul. Terus? Dia merasa dicemarkan katanya gitu. Terus saya ini nanti dicemarin, ya boleh aja dicemarin apa saya terus ngadu dengan Uyaku ya gitu nanti. Saya kenal lagi deh Bu. Iya. Sebenarnya sih ya sebagai pengacara harusnya kita tidak perlu yang seperti itu. Ya harusnya gimana coba nih kita ngomong secara umum. Harusnya ya kalau memang orang membuat kita itu apa sih istilahnya menilai kita buruk ya harusnya kalau kita buktiin dong kalau kita tidak seburuk yang dia duga ya selesai. Betul ya. Ngapain sih kita mau ladenin orang gitu? Bener sih kalau bilang misalnya Ibu nih ngatain saya. Uya dasar kamu bodoh misalnya Ibu ngatain saya. Betul. Kalau saya emang merasa diri saya pintar ya udah gitu. Bener kan ya gitu. Iya. Bener. Ngapain mesti pusing itu ya? Ngapain pusing kan gitu loh. Iya. Gitu. Terus ya saya dengar saya sih apa ya kok seorang advokat ya kalau namanya pengacara tuh advokat ya. Iya. Yang ibaratnya ya kalau Mas Uya kan orang entertain. Orang memang mencari ibaratnya dengan lingkungan entertain kan yang apa yang bisa dijual gitu loh kan. Jadi kalau kita berhadapan sama orang entertain ya kita kenapa harus membawa kita sebagai advokat kan begitu. Terus sampai kita mau komenin rambut Mas Uya segala macam gitu. Buat apa nggak penting banget gitu loh. Oke. Iya. Tapi gitu. saya senang berbicara sama Ibu nih. Soalnya dari kemarin kita kebanyakan ketemu lawyer laki-laki semua kan. Ternyata wanita pun bisa menjadi seorang lawyer yang luar biasa Bu. Kita ngobrolnya enak, tata bahasa juga Ibu enak, tegas, dan menurut saya inilah lawyer yang sesungguhnya. Terima kasih. Saya tadi Ibu bilang bahwa kata Ibu lawyer kampung, enggak Bu? Enggak ya? Enggak. Jauh dari kesan itu buat saya. Masa sih? Serius, ini saya jujur loh dari hati saya paling dalam. Baik. Ya, keren Ibu. Ya, salam buat orang Palembang. Sama-sama. Ibu tadi datang dari Palembang berarti? Kemarin. Tahu gitu kebetulan. Bawa PMP Bu. Iya, soalnya kemarin tuh kebetulan saya ada acara auditor hukum dikumpul di Hotel Mid Plaza. Nah, terus saya udah jadwalin dengan tim Mas Uya, ya udah di tanggal 8 gitu. Siap. Emosinya tuh dia tahan Ditahan. ya. Mungkin kalau orang lain nggak sekuat dia kalau menurut saya biasanya udah justru ngelabrak. Tapi secara kejiwaan Suci tuh sebenarnya nggak puas ya dia merasa tertipu. Iya. Harapan saya sih keduanya bisa di PT DHK agar jadi efek jerah agar tidak banyak Suci yang berikutnya gitu Kak. Karena perbuatan amoril yang udah melampaui batas saya dan istri pribadi suami saya kagak kamu habis meninggal semua dia tidak terbalas.
Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue gak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris. Alah.